Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia ini, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan pasal 8 di ayat yang ke-19 yang berbunyi, "Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengikuti, beribadah, sujud menyembah Allah lain pasti binasa. Sejak semula Tuhan Allah Yahweh yang memanggil dan memilih umat pilihannya Israel atau Yehuda itu membawa, membimbing, dan menuntun mereka umatnya itu untuk eksodus atau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan itu, sudah menubuatkan melalui Musa, Yosua, para hakim, zaman raja-raja termasuk Raja Daud maupun Salomo, bahwa umat Israel sangat degil sesudah berkali-kali diingatkan Tuhan agar jangan ada Allah lain bagi mereka untuk disembah, tetapi mereka tetap saja meninggalkan Tuhan Allah Yahweh untuk menyembah Allah lain itu. Hal inilah yang menjadikan mereka harus mengalami pembuangan keluar dari tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Ketika mereka juga mengalami pembuangan di Babel, dan kemudian juga mereka menolak hadirnya Allah yang mau menjadi perantara antara Allah dan manusia di dalam Yesus Kristus, mereka juga tidak mau menerimanya, bahkan menyalibkannya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dan dengan kebangkitannya, dengan Paskah itu, sungguh-sungguh mau membuktikan bahwa Allah tidak rela kalau umatnya itu binasa. Oleh sebab itu, melalui nas renungan firman Tuhan hari ini juga berlaku bagi kita yang sudah dipanggil diselamatkan oleh penderitaannya, kematiannya yang telah menggantikan kita di atas Bukit Golgota itu, dan juga kebangkitannya telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, di mana kita sudah dibebaskan dan diselamatkannya dengan kuasa Paskah. Kuasa kebangkitannya itu adalah agar kita jangan pernah meninggalkan Tuhan penyelamat kita itu dengan percaya kepada Allah lain lagi di dunia ini yang membawa kepada kematian kekal. Jadi jika kita masih ada saja yang menyangka bahwa Allah lain itu yang berupa berhala-berhala atau roh-roh penunggu tempat keramat atau tempat angker tertentu, supaya kita ingatlah untuk membaca, merenungkan Mazmur 115 ayat 4 sampai ayat 8, supaya kita umatnya yang sudah, sedang, dan akan terus diingatkan bahwa berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Ternyata yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini adalah agar kita jangan mengasihi, jangan menyayangi, hingga sampai mengutamakan apa saja yang melebihi cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah pencipta dan pemelihara kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Termasuk bila kita secara berlebihan sebagai umatnya,
sebagai orang yang telah beriman percaya kepada Kristus, mengasihi hingga mendewakan anggota keluarga sekalipun siapapun mereka. Hobi, karir, uang atau harta kekayaan, dan semua hal yang didewakan itu akan membuat kita tidak fokus lagi hanya untuk menyembah satu-satunya, mengasihi dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang berada bersama-sama diam di antara kita umat manusia, dan yang senantiasa hadir di dalam hati kita melalui Roh Kudus di dunia ini. Allah Bapa kita itu menghendaki supaya kita menerima berkat-Nya secara berkelimpahan, sehingga dengan taat dan setia kita hanya mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah, satu-satunya Allah pemelihara, penebus diri kita, dan Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya bagi umat manusia. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami hari ini, supaya jangan pernah terjadi kepada kami lagi hal-hal yang berkaitan dengan mengikuti, beribadah, sujud menyembah Allah lain, karena kami pasti akan binasa. Sekarang kami mau doakan bagi mereka yang saat ini menderita, bisa saja diakibatkan karena mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan, mengandalkan Allah lain. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Penyakit yang bersifat rohani maupun juga yang bersifat jasmani yang sedang dialami oleh banyak orang, terutama karena pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka dari kuasa jahat itu. Karena kami senantiasa harus berserah diri kepadamu, menyembah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kepadamulah kami berdoa. Amin.